Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Langit sore menggantung rendah di atas rumah besar yang mulai tampak lapuk dimakan waktu. Dari kejauhan, rumah itu masih terlihat megah. Pagar besi tempat tinggi, jendela-jendela besar dengan tirai gading, dan taman luas yang dulunya selalu tertata, rapi. Tapi kini bunga-bunga dibiarkan layu, rumput mulai tumbuh liar. Semuanya tetap berdiri, kecuali semangat penghuninya. Nenek Rusmi, 68 tahun, duduk di kursi rotan tua di teras depan. Tubuhnya masih tegak, rambutnya keperakan disanggul rapi, kulit wajahnya tersisa jejak kecantikan masa muda. Ia mengenakan kebaya tipis warna biru lembut dan selendang batik lawas yang terlipat di pangkuannya. Nenek Rusmi berkata lirih, "Rumah ini terlalu besar untuk satu jiwa. Tapi aku tak sanggup pergi." Ia mengangkat secangkir teh yang sudah mulai dingin. Matanya menerawang jauh, menembus taman kecil yang dulu penuh tawa anak-anak. Arto, asisten rumah tangganya yang sudah seperti keluarga sendiri, mendekat pelan membawa baki berisi kue dan selimut tipis. Arto berkata sopan, "Bu, anginnya makin dingin. Saya ambilkan selimut ya." Nenek Rusmi mengangguk pelan. Ia tidak keberatan dijaga, tapi ia tidak butuh dikasihani. Nenek Rusmi berkata, "Tahu toh, kadang aku merasa seperti benda antik. Disimpan karena mahal, tapi tak pernah disentuh." Arto hanya diam, meletakkan selimut dengan hati-hati di bahu majikannya. Nenek Rusmi berkata lagi, suaranya lebih keras, seperti menyalahkan angin. "Dulu, rumah ini tak pernah sunyi. Fajar pulang sekolah, teriak dari pagar. Hendra pulang kerja, suaranya keras, minta teh panas. Sekarang, hanya jam dinding yang bicara padaku." Ia menghela napas panjang. Tangannya menyentuh bingkai foto yang selalu dibawanya. Potret Fajar kecil. Bersama suaminya, Hendra. Nenek Rusmi berkata dengan getir, "Anakku mati di jalan tol, dan tidak ada yang bisa aku salahkan kecuali takdir. Suamiku pergi begitu saja waktu aku baru berumur 58. Dan lihat aku sekarang, duduk sendiri, menua tanpa arah." Arto mencoba menyela pelan. "Tapi ibu masih punya yayasan, Bu. Masih banyak yang sayang." Nenek Rusmi menggeleng perlahan. Nenek Rusmi berkata, "Yayasan bisa berjalan sendiri. Karyawan tetap digaji. Donatur tetap datang. Tapi tidak ada satu orang pun yang benar-benar menungguku pulang." Diam menggantung. Nenek Rusmi menatap Arto sejenak lalu berkata, "Toh, kalau aku mati besok, menurutmu siapa yang akan menangis?" Paling dulu, Arto menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Nenek Rusmi berdiri perlahan, tubuhnya masih tegap meski langkahnya melambat. Nenek Rusmi berkata, "Aku bukan takut mati, toh. Aku hanya takut mati dalam diam, dalam sunyi, dalam dilupakan." Ia berjalan masuk ke ruang tengah, meninggalkan jejak aroma teh melati dan luka yang tak pernah sembuh. Di ruang tamu, sebuah lemari kaca tua menyimpan tumpukan dokumen, sertifikat, perhiasan warisan, dan surat. Wasiat yang belum sempat ditandatangani ulang sejak Fajar meninggal. Nenek Rusmi memandangnya lama. Nenek Rusmi berkata, "Semua ini untuk siapa?" Ia tak tahu, tapi dalam beberapa hari ke depan, pertanyaan itu akan dijawab oleh seorang pemuda yang mengaku datang untuk membantu. Dan Nenek Rusmi, yang selama ini menutup diri rapat-rapat, akan membuka pintu yang bahkan dirinya sendiri tak sadar masih ada. Di kamar kos 2-3 meter yang pengap dan bau lembab, Dimas menatap dirinya di cermin kecil yang menempel di dinding dengan lakban. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Wajahnya bersih, licin dari krim pemutih murahan. Kemeja putih yang ia kenakan sudah mulai pudar warnanya,
tapi disetrika licin. Penampilannya selalu ia jaga, karena itu modal utamanya. Dimas, 27 tahun. Pemuda, tampan dari keluarga miskin di pinggiran Ciledug. Sejak lulus SMA, ia hidup mandiri. Ibunya menjual gorengan, ayahnya entah kemana sejak Dimas kecil. Ia tumbuh di lingkungan keras, cukup keras untuk membuatnya paham bahwa kebaikan tidak selalu dibalas dan kejujuran kadang cuma jadi beban. Dimas berkata pada dirinya sendiri, menatap bayangan di cermin, kalau dunia keras, lo harus lebih keras. Kalau mereka mainin topeng, lo bikin topeng yang lebih meyakinkan. Di luar kamar, terdengar suara temannya, Andra, mengetuk pintu. Andra berkata, "Mas, lo jadi ikut antar CV ke kantor pabrik nggak?" Dimas membuka pintu, menampakkan senyum yang dibuat-buat. Dimas berkata, "Enggak, Andra. Gua ada urusan lain." Andra mengernyit. "Urusan apaan?" Dimas berkata, sambil menyalakan ponselnya. Masa depan. Ia menunjukkan layar ponsel, sebuah akun media sosial bernama Yayasan Santosa Peduli. Di sana terpampang wajah seorang nenek yang tampak kaya, sedang membagikan sembako di sebuah panti. Dimas berkata pelan, namanya Nenek Rusmi, janda, umur 68, kaya raya. Tinggal sendiri. Anak tunggalnya udah meninggal. Gua cek-cok profil yayasannya. Dia sering ngasih beasiswa, bantuan sosial, tapi hidupnya sunyi. Andra terdiam, mulai mengerti arah pembicaraan. Andra berkata, "Pelan, lu mau deketin dia?" Dimas tersenyum kecil. Dimas berkata, "Bukan deketin, gua mau menyelamatkan dia dari kesepian. Orang kaya kalau kesepian gampang percaya. Gua masuk lewat yayasan, jadi relawan. Tunjukin kepedulian palsu sampai dia percaya. Pelan-pelan, gua masuk ke hidupnya." Andra geleng-geleng kepala. Andra berkata, "Itu nenek-nenek, Mas, bukan cewek kafe. Kalau ketahuan bisa masuk penjara." Dimas berkata santai, "Gua nggak maksa dia. Gua datang, bantu, nemenin. Kalau dia seneng sama gue dan mau bagi warisan, itu kehendaknya. Gue cuman menyediakan diri." Andra masih terlihat ragu, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Dimas menggulung lengan kemejanya, menyemprotkan sedikit parfum murahan ke kerah. Dimas berkata, sambil menatap cermin lagi, "Lo lihat, dunia ini milik orang yang berani ambil kesempatan, dan kesempatan gue namanya Nenek Rusmi." Hari itu juga, Dimas pergi ke kantor Yayasan Santosa di Bilangan Kebayoran. Ia datang dengan senyum tulus palsu dan gaya bicara yang terlatih sopan. Di meja resepsionis, seorang staf menyambutnya. Staf berkata, "Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?" Dimas berkata sambil menundukkan kepala sopan, "Saya Dimas, mau daftar jadi relawan. Saya dengar yayasan ini sering bantu lansia. Saya kehilangan ibu tahun lalu. Rasanya kosong. Saya ingin berbuat sesuatu untuk mereka. Untuk diri saya juga." Staf memandangi Dimas dari ujung kepala sampai kaki. Ada raut curiga, tapi juga simpati. Staf berkata, "Wah, jarang ada yang datang langsung seperti ini. Biasanya anak muda daftar lewat email." Dimas berkata, masih merendah, "Saya percaya tatap muka lebih jujur. Niat saya sungguh-sungguh." Staf tersenyum, lalu menyerahkan formulir. Dalam beberapa menit, Dimas resmi menjadi relawan yayasan itu. Ia bahkan dijadwalkan ikut kegiatan hari Sabtu, mengantar bantuan ke rumah-rumah lansia. Saat keluar dari kantor yayasan, Dimas tidak bisa menyembunyikan senyum kemenangan kecil. Dimas berkata lirih pada dirinya sendiri, "Langkah pertama berhasil. Sekarang tinggal bikin dia lihat gua." Pagi hari yang cerah di halaman depan rumah Nenek Rusmi. Burung-burung kecil hinggap di pohon mangga tua. Arto sedang menyapu daun-daun kering ketika sebuah motor metik berhenti di depan pagar. Dimas turun dari motor. Ia mengenakan koko putih bersih, celana panjang hitam, dan tas selempang kecil. Senyumnya lebar, rambutnya disisir rapi, dan tangan kanannya membawa bungkusan plastik berisi kue basah dari pasar. Arto berhenti menyapu. Matanya menyipit, menilai kedatangan tamu muda itu. Dimas berkata ramah, "Assalamualaikum, Pak." "Arto kan? Saya Dimas, relawan dari yayasan."
Bu Nenek Rusmi bilang saya boleh mampir kapan-kapan. Arto menjawab hati-hati, "Waalaikumsalam." "Iya, saya Arto." "Bu Nenek Rusmi masih di dalam. Silakan tunggu di teras." Dimas mengangguk sopan. Ia menaruh plastik kue di meja kecil dan duduk, matanya menatap rumah megah di depannya. Dimas berkata dalam hati, aroma kayu jati, ukiran lama, harta ini bukan main, dan belum ada ahli waris, surga. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka perlahan. Nenek Rusmi muncul, mengenakan daster longgar dan syal tipis di bahu. Wajahnya masih tampak lelah, tapi riasan ringan menunjukkan ia berusaha. Tampil rapi, Donta Nenek Rusmi berkata pelan, "Pagi, Dimas. Kamu datang lebih awal dari staf yayasan." Dimas berdiri dan membungkuk sedikit. Dimas berkata, "Pagi, Bu Nenek Rusmi. Maaf kalau saya terlalu pagi. Saya bawain kue basah dari pasar Rawamangun. Ibu suka klepon, kan?" Kata staf yayasan begitu. Nenek Rusmi sedikit terkejut, lalu tersenyum kecil. Nenek Rusmi berkata, "Siapa bilang? Ya, memang dulu suka." Dimas duduk kembali hanya ketika Nenek Rusmi mempersilakan. Ia menatap wanita tua itu dengan lembut. Latihan dari berjam-jam meniru mimik wajah orang tulus di YouTube. Dimas berkata, "Saya cuma mau bantu, Bu. Nggak usah dianggap repot. Ibu sudah banyak bantu orang. Sekarang biar saya yang bantu Ibu. Sekadar nyapu halaman, beresin buku, atau sekadar ngobrol." Nenek Rusmi memandangi wajah muda itu, mencari motif di balik matanya. Tapi yang tampak hanya kesungguhan. Atau, setidaknya, kepiawaian menyembunyikan niat. Nenek Rusmi berkata, "Kamu masih muda. Kenapa mau buang waktu sama orang tua seperti saya?" Dimas menjawab cepat, "Karena saya dibesarkan oleh nenek, Bu. Ibu saya kerja di luar kota waktu saya kecil. Jadi saya tahu rasanya lansia itu cuma butuh didengar, bukan dikasihani." Itu bohong. Nenek Dimas sudah meninggal waktu dia bayi. Tapi, nada suaranya lembut dan matanya berkaca-kaca, membuat Nenek Rusmi sedikit terdiam. Nenek Rusmi berkata pelan, "Nenekmu pasti bangga." Dimas menunduk, menutupi senyum kemenangan yang hampir muncul. Beberapa minggu berikutnya, Dimas mulai rutin datang ke rumah Nenek Rusmi. Kadang mengantar makanan, kadang membantu membersihkan rak buku, atau sekadar menyapu taman sambil mengobrol. Ia membangun persona perlahan-lahan, pemuda religius yang sopan, rajin sholat, berbicara lembut, penuh empati. Arto kadang memerhatikan dengan mata menyipit. Rini, asisten dapur, bahkan sempat bertanya pelan padanya, "Mas Dimas itu baik banget ya, nggak kayak anak muda sekarang." Tapi Arto menjawab pendek, "Semua orang baik, kalau belum minta apa-apa." Sementara itu, Dimas mencatat segalanya. Kebiasaan Nenek Rusmi, jadwal dokter, jenis makanan kesukaan, bahkan detail. Tentang brankas di ruang belakang, ia tak tergesa. Ia tahu, kepercayaan bukan dibangun dengan ledakan, tapi tetes demi tetes. Dimas berkata suatu sore, saat mereka duduk di teras, "Kalau saya bisa mengulang waktu, Bu, saya mau lahir jadi anak Ibu. Biar saya bisa jaga Ibu sejak dulu." Nenek Rusmi tak menjawab, tapi kali ini, ia tak menghindari pandangan mata Dimas. Langit menjelang senja berwarna jingga tua. Di teras rumah yang mulai redup cahayanya, Nenek Rusmi duduk di kursi rotan sambil memegang selimut di pangkuan. Dimas duduk di sebelahnya, memegang termos kecil dan 2 gelas teh manis hangat yang baru ia seduh sendiri di dapur. Dimas menyerahkan 1 gelas kepada Nenek Rusmi. Dimas berkata lembut, "Hati-hati panas, Bu." Nenek Rusmi menerimanya. Tangannya menyentuh sedikit jari Dimas, hangat. Sudah lama ia tidak merasa ada orang muda yang benar-benar peduli. Nenek Rusmi berkata pelan, setengah ragu, "Kenapa kamu repot-repot datang tiap hari, Mas Dimas?" Dimas menoleh, tersenyum. Matanya seolah penuh ketulusan. Dimas berkata, "Saya ikhlas, Bu. Anggap saja seperti nenek saya sendiri." Nenek Rusmi tersenyum samar, tapi sorot matanya berubah. Ada sesuatu yang mengusik di dalam hatinya,
rasa yang sudah lama ia pendam dan coba lupakan, dihargai, diperhatikan, dilihat. Nenek Rusmi berkata lirih, "Sudah lama. Nggak ada yang duduk di sini sore-sore sama saya." Dimas tidak menanggapi secara langsung. Ia hanya memandangi taman kecil yang perlahan gelap. Dimas berkata, "Banyak orang tua bilang begitu, tapi saya nggak habis pikir, kenapa anak-anak zaman sekarang mudah sekali lupa sama orang tua, padahal mereka itu tulang punggung hidup kita." Nenek Rusmi menghela napas. Tangannya meremas selimut di pangkuannya. Nenek Rusmi berkata, "Fajar, dulu anak saya, dia baik, tapi waktunya terlalu singkat." Diam sejenak. Nenek Rusmi menatap ke langit, berbisik, "Saya bahkan belum sempat bilang kalau saya bangga padanya." Dimas menoleh, berpura-pura ragu, lalu menyentuh punggung tangan Nenek Rusmi perlahan. Dimas berkata lembut, "Kalau boleh, saya yang dengar, Bu. Ibu bisa bilang sekarang." "Saya yakin, Fajar dengar juga, dari manapun dia." Nenek Rusmi menahan napas. Air matanya mulai menggantung di pelupuk. Nenek Rusmi berkata, suaranya pecah, "Fajar, ibu bangga padamu. Nak, maaf, ibu keras. Maaf, ibu terlalu sibuk dulu. Ibu bangga, ibu rindu." Dimas diam, menunduk sopan, memberi ruang bagi luka lama itu keluar. Beberapa detik kemudian, Nenek Rusmi menghapus air matanya dengan tisu dari saku dasternya. Nenek Rusmi berkata lirih, "Kamu ini siapa sih, Mas Dimas? Rasanya seperti sudah lama kenal kamu." Dimas tertawa pelan. Dimas berkata, "Mungkin Tuhan memang mengirim saya ke sini, Bu. Biar rumah ini ada suaranya lagi." Hari itu, Nenek Rusmi memanggil Arto dan berkata dengan nada tegas, "Nenek Rusmi, mulai sekarang, Mas Dimas boleh datang kapanpun dia mau. Bahkan tanpa kegiatan yayasan. Saya senang ada dia di sini." Kompleks Permata Indah, meski tenang dan eksklusif, bukan tempat yang bebas dari bisik-bisik tetangga. Di pagi yang cerah, dua ibu-ibu sosialita, Bu Siska dan Bulani, sedang duduk di gazebo taman kecil dekat pos satpam sambil menyeruput kopi dan mengamati jalan. Mata mereka langsung menangkap sosok Dimas keluar dari rumah Bu Nenek Rusmi, menuntun motor perlahan. Ia menunduk sopan ke arah satpam dan ibu-ibu, lalu pergi. Bu Siska memicingkan mata. Bu Siska berkata, "Lagi-lagi dia, hampir tiap hari, Lani." Bulani menjawab, "Iya, aku juga lihat, kadang sore, kadang pagi. Aneh, itu anak siapa sih? Gak pernah kita lihat sebelumnya." Bu Siska mencondongkan badan, menurunkan volume suara tapi menaikkan intensitas. "Bu Siska, katanya sih relawan yayasan. Tapi relawan macam apa yang masuk rumah orang tua kaya tiap hari, nongkrong di teras dan pulangnya bisa bawa kantong belanjaan?" Bulani menutup mulut, setengah kaget, setengah gembira karena drama baru. Bulani, "Ya ampun, masa sih? Jangan-jangan..." Bu Siska menyela cepat. Udah jelas dia ada maunya. Mana mungkin pemuda seumur itu betah ngobrol tiap hari sama nenek-nenek kalau nggak ngejar sesuatu. Bulani mengangguk penuh semangat. "Bulani, warisan?" Mereka saling pandang, lalu tertawa kecil. Tapi tawa itu menyimpan niat, kabar harus disebarkan. Sore harinya, gosip itu sudah sampai ke telinga Pak RT. Pak RT berkata pada istrinya, "Aku mau ngobrol sama Bu Nenek Rusmi langsung. Takutnya ini bisa jadi masalah sosial, apalagi kalau sampai salah paham." Namun Nenek Rusmi mendengar lebih dulu dari Rini, asisten rumah tangganya. Rini berkata sambil ragu, "Bu, maaf, saya dengar ibu-ibu kompleks pada ngomongin Mas Dimas." Katanya, "Ya begitu, Bu. Bukan-bukan." Nenek Rusmi mematung sejenak, lalu meletakkan cangkir tehnya dengan hati-hati. Nenek Rusmi berkata dingin, "Sudah kuduga, mereka tidak tahan melihat orang tua mendapat perhatian." Rini mencoba menenangkan. "Saya yakin Mas Dimas tulus kok, Bu. Tapi, Ibu juga perlu hati-hati. Dunia ini aneh sekarang." Nenek Rusmi berkata lebih pelan, "Lebih aneh dunia tanpa kasih, Rin. Dimas,
Mungkin satu dari sedikit orang yang tidak membuat saya merasa sendirian. Malamnya, Dimas duduk di ruang tamu, memainkan gitar kecil milik mendiang Fajar. Ia tahu gosip itu sudah beredar. Justru itulah bagian dari rencananya. Dimas berkata pada Nenek Rusmi, "Kalau ibu mau saya berhenti datang biar nggak jadi omongan, saya bisa. Tapi, izinkan saya pamit dengan doa." Pagi itu Nenek Rusmi duduk di teras sambil menyaksikan burung-burung beterbangan di sekitar taman. Matanya terlihat sedikit sayu, penuh pikiran. Ia sudah mulai terbiasa dengan kehadiran Dimas, yang datang setiap hari. Tak jarang, mereka mengobrol berjam-jam tentang kehidupan, kenangan, dan berbagai hal yang pernah Nenek Rusmi lewatkan. Dimas berdiri di depan pintu teras, menatap Nenek Rusmi dengan lembut. Ia sudah mengetahui gosip yang beredar tentang dirinya, tapi itu hanya mempercepat rencananya. Hari itu, ia berniat bergerak lebih jauh. Dimas berkata sambil duduk di kursi yang biasa ia tempati, "Ibu kelihatan sedih pagi ini. Ada yang mengganggu?" Nenek Rusmi menggeleng pelan, tapi tak bisa menyembunyikan kecemasan di wajahnya. Ia memandangi tangan tuanya yang mulai keriput, lalu berkata dengan suara pelan, "Saya cuma memikirkan masa depan. Saya nggak punya siapa-siapa lagi, Dimas." Dimas tersenyum, mendekat sedikit, dan menaruh tangan di atas tangan Nenek Rusmi, seolah memberikan dukungan tanpa kata. Dimas berkata dengan lembut, "Saya selalu ada, Bu. Kalau ibu terus seperti ini, siapa yang jaga ibu nanti?" Nenek Rusmi menoleh ke arah Dimas, matanya terbuka sedikit. Itu pertanyaan yang belum pernah ia dengar dari orang lain sejak suaminya meninggal. Anak satu-satunya sudah tiada, dan teman-temannya sudah mulai jarang berkunjung. Ia sudah terlanjur merasa terasing di rumah besar ini. Dimas melanjutkan, "Ibu terlalu baik untuk dibiarkan sendirian. Jangan sampai nanti menyesal kalau nggak ada yang menemani ibu sekarang." Nenek Rusmi menunduk, mengusap pelan tangan Dimas yang masih tergeletak di atas tangannya. Nenek Rusmi berkata lirih, "Saya takut, Dimas. Takut kalau semua ini hanya sementara. Takut saya terjebak lagi dalam kesepian yang lebih dalam." Dimas menarik napas dalam, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan Nenek Rusmi. Dimas berkata, "Bu, saya bukan hanya sekadar teman. Saya di sini untuk ibu, dan saya ingin ibu merasa aman dan bahagia. Saya tahu hidup ibu sulit tanpa anak, tanpa suami, tapi saya berjanji saya akan selalu ada untuk ibu." Seketika, Nenek Rusmi merasa hangat di dalam dada, namun hatinya juga ragu. Ia sudah sering merasa seperti ini, diberi harapan oleh orang-orang yang datang hanya untuk pergi lagi. Tapi ada sesuatu dalam suara Dimas yang membuatnya merasa berbeda. Mungkin ini benar-benar harapan terakhir. Nenek Rusmi berkata, "Dimas, kalau kamu benar-benar ingin membantu, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak ingin jadi beban." Dimas menatapnya, matanya penuh empati. "Ibu bukan beban, Bu. Ibu adalah orang yang layak mendapatkan yang terbaik, dan saya ingin menjadi bagian dari kebahagiaan ibu." Kepercayaan itu tumbuh pelan-pelan, namun Dimas tahu ia harus lebih cepat, karena waktu tidak berpihak pada siapapun, apalagi jika berbicara soal warisan yang sangat berharga bagi masa depannya. Malam itu, Dimas kembali menginap di rumah Nenek Rusmi, mengerjakan beberapa pekerjaan, rumah yang ringan, membantu memindahkan barang-barang lama dari ruang tamu. Nenek Rusmi mengamati, merasakan adanya kedekatan yang semakin terjalin. Ia sudah mulai merasa bahwa Dimas adalah sosok yang bisa ia andalkan, meski hatinya ragu dan penuh tanya. Nenek Rusmi berkata pelan, "Dimas, kamu tahu nggak? Sejak suami saya meninggal, saya sering merasa sendiri, seperti ada yang hilang." Dimas meletakkan barang yang ia angkat dan duduk di sebelahnya, meraih tangan Nenek Rusmi sekali lagi. Dimas berkata dengan penuh perhatian, "Ibu tidak akan sendirian lagi. Saya di sini untuk menemani ibu. Saya janji." Nenek Rusmi menghela napas dalam-dalam. Hati kecilnya memberontak, merasa ada yang salah, tapi keinginan untuk tidak merasa kesepian lebih besar. Malam itu,
Rumah Nenek Rusmi terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu di ruang makan menyala redup, menciptakan suasana hangat namun penuh keheningan. Dimas duduk di samping Nenek Rusmi yang sedang menyesap teh hangat dengan pelan. Seperti biasa, mereka berbincang ringan tentang kenangan masa lalu Nenek Rusmi dan impian masa depan Dimas. Tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Dimas mengalihkan pandangannya dari teh di cangkir ke arah Nenek Rusmi, matanya penuh keteguhan. Ia telah mempersiapkan langkah besar ini sejak beberapa minggu terakhir. Semua yang ia lakukan, mulai dari menghabiskan waktu berjam-jam untuk menemani Nenek Rusmi hingga berbagi kisah tentang dirinya, semua adalah bagian dari rencana besar yang kini mendekati titik kulminasi. Dimas, Ibu, selama ini saya merasa sangat dekat dengan Ibu. Saya merasa beruntung bisa mengenal Ibu. Mungkin, lebih dari sekadar teman atau relawan, saya merasa ada yang lebih, Bu. Nenek Rusmi menatap Dimas dengan mata sedikit bingung, namun tak bisa mengabaikan rasa hangat yang mulai tumbuh dalam hatinya. Nenek Rusmi, kamu sudah seperti keluarga, Dimas. Tapi, kamu tahu sendiri kan, saya sudah cukup tua. Saya hanya ingin orang-orang yang peduli, yang ikhlas. Dimas menundukkan kepala sejenak, seolah meresapi kata-kata Nenek Rusmi, lalu menatapnya dengan lebih intens. Dimas, saya tahu, Bu. Saya bukan orang muda lagi yang hanya mencari petualangan. Saya di sini karena saya ingin menemani Ibu, tidak hanya sebagai teman, tapi lebih dari itu. Nenek Rusmi mulai merasakan ketegangan di dalam dadanya. Ada sesuatu yang tidak ia bisa jangkau. Sebuah perasaan yang belum bisa ia identifikasi. Dimas melanjutkan, kali ini suaranya lebih serius, hampir seperti sebuah pernyataan yang tak bisa dibantah. Dimas, Ibu, saya ingin jaga Ibu selamanya. Saya ingin menemani Ibu melewati sisa hidup ini di saat-saat sulit dan di saat-saat bahagia. Jika Ibu bersedia, saya ingin jadi suami Ibu. Nenek Rusmi terdiam, mulutnya terbuka sedikit, terkejut. Itu bukanlah permintaan yang bisa datang begitu saja. Tetapi, entah mengapa, kata-kata itu terdengar begitu tulus, begitu manis, dan hampir seperti sebuah pelukan yang memadai untuk rasa kesepian yang sudah lama ia rasakan. Nenek Rusmi, Dimas, apa maksudmu? Dimas menggenggam tangan Nenek Rusmi lebih erat, matanya kini penuh keyakinan. Tidak ada ragu di sana. Dimas, saya bukan orang yang akan meninggalkan Ibu, Bu. Saya ingin memastikan Ibu tidak akan kesepian lagi. Saya ingin Ibu merasa ada yang menjaga dan mencintai Ibu sepenuhnya. Nenek Rusmi menggigit bibir bawahnya, matanya basah oleh air mata yang tak sempat jatuh. Ia merasa seperti dilema berat menghantam dirinya. Di satu sisi, hatinya merasakan bahwa Dimas adalah orang yang benar-benar peduli, yang belum pernah ia rasakan sejak kehilangan Fajar. Namun di sisi lain, suara kecil di dalam dirinya berbisik bahwa ini bisa jadi sebuah permainan, sebuah usaha untuk mendapatkan apa yang lebih berharga dari sekadar perhatian. Nenek Rusmi, Dimas, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku sudah terlalu sering terluka. Dimas mengelus tangan Nenek Rusmi dengan lembut, berusaha meyakinkan. Dimas, Ibu tidak perlu takut. Saya di sini bukan hanya untuk hartanya, Bu. Saya ingin Ibu bahagia. Itu saja. Kalau Ibu memberi kesempatan, saya akan menjadi suami yang bisa Ibu andalkan. Nenek Rusmi menunduk, pikirannya berputar. Ia memandang cincin di jari manisnya, cincin pemberian almarhum suaminya, yang kini terasa begitu sunyi. Nenek Rusmi, tapi Dimas, apakah kamu benar-benar serius? Aku takut. Aku takut kamu hanya melihatku sebagai jalan menuju sesuatu yang lebih. Dimas menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan, seolah menyelimuti keraguan itu dengan kata-kata manis. Dimas, saya hanya melihat Ibu, Bu. Tidak ada yang lain. Saya sudah memikirkan ini dengan matang, dan saya ingin menghabiskan waktu bersama Ibu, menjaga Ibu. Tidak ada yang lain. Nenek Rusmi akhirnya menghela napas panjang.
masih terperangah oleh keteguhan yang ditunjukkan Dimas. Ia tahu ini adalah saat yang menentukan. Namun, sesuatu di dalam dirinya masih ragu. Dimas, Ibu, saya ingin membangun masa depan bersama Ibu. Jika Ibu memberi saya kesempatan, saya akan buktikan bahwa saya tidak akan pernah mengecewakan Ibu. Nenek Rusmi menatap Dimas dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia merasa bingung. Ada bagian dari dirinya yang ingin menerima tawaran ini, ingin mengakhiri kesepian yang menggerogoti. Tetapi di sisi lain, ia takut kehilangan dirinya sendiri dalam proses itu. Suasana malam semakin larut. Rumah besar itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Cahaya lampu temaram di ruang makan menyinari wajah Nenek Rusmi yang terlihat terperangah, masih mencoba mencerna kalimat Dimas. Semua yang terjadi begitu cepat, dan meskipun hatinya diliputi keraguan, ada juga perasaan aneh yang tak bisa ia hindari. Dimas menunggu dengan sabar, matanya penuh harap namun penuh keteguhan. Ia tahu ini adalah saat yang krusial, dan ia tak akan mundur. Dimas, Ibu, saya tidak akan memaksa. Saya hanya ingin Ibu tahu, saya siap menjalani semua ini. Saya ingin menjaga Ibu dengan sepenuh hati. Nenek Rusmi menatap Dimas dengan pandangan kosong untuk sesaat, seolah mencerna kata-katanya, lalu menunduk. Hatinya bergumul, antara keinginan untuk tidak merasa kesepian lagi, dan ketakutan akan kecewa, seperti yang telah ia rasakan setelah kehilangan suami dan anaknya. Nenek Rusmi, Dimas, aku tidak tahu. Ini sangat cepat. Aku takut salah memilih lagi. Dimas duduk lebih dekat, mendekatkan wajahnya dengan lembut, dan berkata dengan suara penuh keyakinan. Dimas, saya bisa mengerti, Bu. Saya tidak ingin Ibu merasa terburu-buru. Tapi, saya yakin ini yang terbaik untuk Ibu. Saya ingin menemani Ibu sampai akhir. Jika Ibu memberikan saya kesempatan, saya akan membuktikan bahwa saya bukan hanya mencari keuntungan, saya akan menjadi suami yang setia. Nenek Rusmi menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia merasakan sebuah kehangatan yang datang dari Dimas, sesuatu yang sudah lama ia rindukan, sebuah perhatian yang tulus, sebuah pelukan yang mengusir kesepian. Namun, di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus bertanya, apakah ini benar-benar yang diinginkannya? Atau apakah ini hanya ilusi dari kerinduannya yang begitu mendalam? Nenek Rusmi menatap Dimas untuk beberapa saat lagi, dan akhirnya ia menghela napas panjang, meletakkan cangkir teh yang hampir kosong ke meja. Nenek Rusmi, kamu tahu, aku sudah lama merasa kesepian. Aku kehilangan suamiku dan anakku. Aku tidak ingin itu terulang lagi, Dimas. Tapi aku juga tidak ingin menghabiskan hidupku dalam kesendirian yang terus mencekam. Dimas tersenyum lembut, memegang tangan Nenek Rusmi dengan penuh empati. Dimas, saya mengerti, Bu. Dan saya janji, saya tidak akan membuat Ibu merasa kesepian lagi. Saya akan ada untuk Ibu, selama Ibu izinkan. Nenek Rusmi menarik napas dalam-dalam, matanya tertutup sejenak. Di dalam benaknya, ia mulai mempertimbangkan masa depannya. Tidak ada yang datang menghampirinya seperti ini sebelumnya. Tidak ada yang memberinya perhatian seperti ini. Dimas bukanlah orang yang akan meninggalkan dirinya. Itu yang Nenek Rusmi rasakan. Nenek Rusmi, Aku setuju, Dimas. Aku menerima lamarannya. Meskipun aku tahu itu tidak mudah, meskipun aku takut, aku juga ingin merasakan bahagia lagi. Dimas terdiam sejenak, terkejut dengan keputusan itu. Namun kegembiraan segera menghampiri wajahnya. Ia menggenggam tangan Nenek Rusmi lebih erat, tak bisa menyembunyikan senyum penuh kemenangan. Dimas, terima kasih, Bu. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Ibu. Nenek Rusmi menatap Dimas dengan tatapan campur aduk. Ada rasa kebahagiaan yang mulai tumbuh, namun ada juga rasa was-was. Apakah ini keputusan yang tepat? Apakah Dimas benar-benar tulus? Namun, di tengah semua keraguan itu, ada satu hal yang jelas. Nenek Rusmi tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya sendirian.
Dimas lalu berdiri dan berlutut di depan Nenek Rusmi, memegang tangan Nenek Rusmi dengan penuh kehormatan, seolah memohon restu untuk masa depan yang telah ia pilih. Dimas, saya akan menjadi suami yang baik, Bu Nenek Rusmi. Saya janji. Nenek Rusmi merasakan ketegangan yang mengalir dalam dirinya. Meskipun hatinya berat, ia menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dilewatkan dalam kesendirian. Nenek Rusmi, semoga kamu benar-benar bisa menepati janjimu, Dimas. Aku ingin percaya padamu. Dimas berdiri dan memeluk Nenek Rusmi dengan penuh kehangatan. Momen itu terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang penuh ketidakpastian namun juga penuh harapan. Sementara itu, di dalam hati Dimas, rencana besar yang telah ia persiapkan mulai memasuki fase berikutnya. Namun, bagi Nenek Rusmi perjalanan baru dimulai. Ia harus menghadapi kenyataan yang lebih rumit dari sekadar perasaan cinta dan perhatian yang datang dari Dimas. Keputusan ini bisa jadi langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya, baik untuk kebahagiaan maupun kekecewaan. Pernikahan mereka berlangsung dengan cara yang sangat sederhana, jauh dari yang dibayangkan banyak orang. Tak ada pesta meriah, tak ada sorak-sorai keluarga besar yang datang untuk merayakan. Hanya ada Nenek Rusmi dan Dimas, disaksikan oleh 2 orang saksi yang diundang secara mendadak, serta penghulu yang membacakan doa dan janji suci. Nenek Rusmi mengenakan gaun pengantin sederhana yang masih tersimpan rapi di lemari, sebuah gaun yang pernah ia simpan untuk harapan yang kini terasa pudar. Wajahnya terlihat tenang, meski matanya tak bisa menyembunyikan kerisauan yang menggelayuti pikirannya. Tak ada kebahagiaan berlebihan, hanya kedamaian yang datang dengan kepasrahan. Dimas berdiri di sampingnya, mengenakan jas hitam yang sudah sedikit kusut, seperti menggambarkan bagaimana perasaan dalam dirinya yang penuh teka-teki. Ia memandang Nenek Rusmi dengan senyum tipis, namun ada sesuatu di balik senyum itu, sesuatu yang membuat Nenek Rusmi merasa tidak sepenuhnya yakin. Penghulu, dengan suara penuh kewibawaan, mulai mengucapkan kata-kata sakral yang membawa keduanya ke dalam ikatan yang lebih dari sekadar perkawinan biasa. Penghulu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya nikahkan kamu, Dimas, dengan Nenek Rusmi, dengan mas kawin yang sudah disepakati, Dimas. Saya terima nikahnya, Bu Nenek Rusmi. Nenek Rusmi menunduk, mengucapkan kata-kata yang hampir sulit keluar dari mulutnya. Nenek Rusmi, saya terima nikahnya, Dimas. Saksi-saksi yang hadir menyaksikan dengan tenang. Tidak ada tepuk tangan atau sorak-sorai. Hanya ada ketenangan yang terasa menyesakkan. Setelah ijab kabul selesai, suasana terasa sunyi. Tak ada perayaan, hanya ada janji yang terucap di hadapan Tuhan. Nenek Rusmi merasakan ada yang hilang. Sebuah kegembiraan yang seharusnya mengiringi hari ini. Semua berjalan terlalu cepat. Ia merasa pernikahan ini lebih seperti sebuah kewajiban yang harus diterima daripada sebuah kebahagiaan yang dipilih dengan sepenuh hati. Dimas di sisi lain merasa seolah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa pernikahan ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, bagian dari perjalanan untuk mendapatkan apa yang telah ia incar sejak lama. Meskipun ia tahu bahwa Nenek Rusmi tak sepenuhnya percaya padanya, ia merasa ini adalah langkah yang harus diambil untuk melangkah lebih dekat ke tujuannya. Setelah penghulu mengakhiri prosesi, suasana kembali hening. Tak ada ucapan selamat, hanya langkah-langkah mereka yang berat saat meninggalkan ruang pernikahan yang sunyi itu. Nenek Rusmi, Dimas, aku berharap aku tidak salah memilih. Dimas yang sebelumnya terdiam, tersenyum tipis, meraih tangan. Nenek Rusmi dengan lembut, Dimas, Ibu tidak perlu khawatir. Kita akan bersama, Bu. Saya akan selalu di sisi Ibu. Namun, dalam hatinya, Nenek Rusmi merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia menatap Dimas dengan tatapan penuh keraguan. Tapi pada akhirnya ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa ia telah terjebak dalam janji yang telah terucap. Pernikahan ini, meskipun sah dan dihadiri oleh orang-orang terdekat, terasa begitu kosong, seperti sebuah rutinitas yang harus dijalani, bukan sebuah awal yang penuh harapan. Nenek Rusmi merasa seperti melangkah dalam kegelapan.
tidak tahu apa yang akan menantinya di depan. Sementara itu, Dimas merasa langkahnya semakin mantap menuju tujuan yang sudah ia rencanakan. Keduanya, meskipun kini terikat dalam ikatan suami istri, tetap membawa beban masing-masing. Dimas dengan ambisinya yang tersembunyi, dan Nenek Rusmi dengan keraguannya yang semakin dalam. Minggu-minggu pertama setelah pernikahan, kehidupan mereka berjalan seperti rutinitas biasa. Namun, semakin lama, Dimas mulai menunjukkan sisi lain dirinya. Rumah besar yang semula dibiarkan begitu saja kini tampak lebih tertata rapi. Dimas mengambil alih banyak hal, bahkan mulai mengatur barang-barang yang ada di rumah, mengubah beberapa perabot, dan yang paling mencolok, ia mulai mencampuri urusan keuangan. Dimas, yang sebelumnya datang hanya sebagai pemuda baik hati, kini tampak seperti suami yang sangat bersemangat mengatur segala sesuatunya. Dimas, saya pikir kita bisa memulai dengan menata ulang rumah ini. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, dan saya juga sudah memikirkan investasi yang bisa menguntungkan kita di masa depan. Nenek Rusmi duduk di kursi ruang tamu, matanya menyipit menatap Dimas yang sibuk dengan dokumen-dokumen yang tergeletak di meja makan. Nenek Rusmi, Dimas, kamu terlalu cepat ambil alih. Bukankah kita perlu diskusi dulu tentang semua ini? Dimas berhenti sejenak, kemudian menoleh dengan senyum tipis di wajahnya, seperti mencoba menenangkan ketegangan yang mulai terbangun di antara mereka. Dimas, saya cuma ingin bantu. Bu, maksud saya, sayang. Kita kan sudah jadi pasangan, jadi saya pikir akan lebih baik kalau kita kelola semuanya bersama-sama. Nenek Rusmi menatap Dimas dengan tatapan tajam. Ada yang tidak beres dengan cara Dimas bertindak. Ia merasa tidak nyaman, seperti kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Nenek Rusmi, tapi ini rumah saya, Dimas, harta saya. Saya tidak ingin kamu mengambil alih semuanya begitu saja. Dimas mendekat dan duduk di sampingnya, tangannya meraih tangan Nenek Rusmi dengan lembut, mencoba untuk terlihat sangat peduli. Dimas, saya mengerti Ibu. Saya tahu ini semua penting bagi Ibu. Tapi, saya pikir kita bisa bekerja lebih efisien jika semuanya terorganisir dengan baik. Kalau Ibu setuju, saya ingin mengakses rekening untuk mempermudah pengaturan keuangan kita. Nenek Rusmi terdiam sejenak, mulutnya kaku menahan kata-kata. Akses ke rekening. Itu adalah hal yang sangat besar baginya. Selama ini, ia menjaga keuangannya dengan hati-hati, tidak ingin ada orang yang bisa mengendalikan harta miliknya. Dimas hanya seorang suami baru, bukan seseorang yang harus diberi wewenang penuh seperti itu. Nenek Rusmi, Dimas, itu bukan hal yang bisa kamu lakukan begitu saja. Saya sudah cukup lama hidup dengan cara saya sendiri, mengurus semuanya sendirian. Kamu baru datang ke hidup saya, dan sekarang, ini terlalu cepat. Dimas melihat perubahan ekspresi Nenek Rusmi, tapi ia tidak merasa terganggu. Justru, ia merasa semakin yakin dengan langkah-langkah yang sedang ia ambil. Ia hanya perlu waktu dan kesabaran untuk meyakinkan Nenek Rusmi sepenuhnya. Dimas, saya hanya ingin yang terbaik untuk kita berdua, Bu. Kita harus melihat jauh ke depan. Dan, saya yakin Ibu tidak ingin mengurus semuanya sendirian terus, kan? Bukankah lebih baik jika kita berbagi segala hal, termasuk keuangan? Nenek Rusmi menarik napas panjang. Tangannya menggenggam tangan Dimas, namun dengan cara yang sedikit terpaksa. Ia merasa dilema yang besar. Di satu sisi, Dimas menunjukkan perhatian yang besar, tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang merisaukan dalam cara Dimas bertindak. Nenek Rusmi, baiklah, kita bisa bicara lagi nanti tentang ini. Tapi saya perlu waktu untuk berpikir. Dimas mengangguk, lalu berdiri dan menyusuri ruang tamu, tampak lebih santai. Di dalam hatinya, ia tahu ini adalah langkah yang benar. Semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang ia tuju. Nenek Rusmi kembali duduk, matanya kosong menatap jendela besar yang menghadap ke taman. Suasana rumah yang dulu begitu tenang kini terasa penuh dengan kecemasan. Ia menyadari bahwa Dimas tidak hanya datang untuk menjadi suaminya, tapi juga untuk menguasai segalanya. Ia merasa tersudut.
Seiring berjalannya waktu, Nenek Rusmi mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dengan sikap Dimas. Perubahan kecil namun jelas, yang lama-lama semakin terasa mengganggu. Dimas yang dulu tampak sederhana dan penuh perhatian kini semakin sering keluar malam, membawa mobil mewah yang ia beli entah dari mana, dan selalu berpakaian dengan gaya yang semakin mencolok. Suatu malam, setelah seharian bersama, Dimas tiba-tiba berdiri untuk merapikan jasnya. "Dimas, sayang, saya harus keluar sebentar. Ada urusan yang harus diselesaikan." Nenek Rusmi mengerutkan dahi. Perasaan tidak nyaman mulai merayapi dirinya. "Nenek Rusmi, keluar malam lagi, Dimas? Bukannya kita belum lama menikah dan baru saja menghabiskan waktu bersama? Kenapa kamu terus pergi?" Dimas tersenyum, berusaha mengurangi ketegangan. Ia mengenakan jas hitam dengan dasi yang sedikit lebih mencolok dari biasanya. "Dimas, itu cuma urusan pekerjaan, Bu. Jangan khawatir. Saya cuma perlu sedikit waktu untuk menyelesaikan beberapa hal yang penting. Anda tahu, kan?" Nenek Rusmi tetap diam, matanya menatap Dimas yang hendak pergi. Suaranya hampir tak terdengar saat ia berkata, hampir seperti bisikan. "Nenek Rusmi, kamu pasti bisa bilang kalau ada sesuatu yang sedang kamu sembunyikan, Dimas. Ada yang aneh denganmu." Namun Dimas mengabaikan peringatan itu dan pergi begitu saja. Di luar, Nenek Rusmi hanya bisa menatap dari balik jendela, hatinya semakin dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya? Beberapa hari kemudian, kebiasaan Dimas semakin mencurigakan. Ia mulai kembali ke rumah larut malam, dan ketika ditanya, selalu memiliki alasan yang tidak terlalu meyakinkan. "Dimas, ada masalah di kantor yang harus saya urus, Bu. Ini sudah biasa kok." Nenek Rusmi, yang semakin merasakan ketegangan, mulai mengamati lebih dekat. Suatu malam, ia memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Ia melihat Dimas keluar dengan mobil mewah yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah mobil yang jauh dari kemampuan mereka sebelumnya. Mobil itu melaju menuju sebuah kawasan yang jauh dari tempat tinggal mereka. Nenek Rusmi menahan napas. Suara hati kecilnya berbisik, menyuruhnya untuk mengikuti. Dengan perasaan cemas, Nenek Rusmi segera keluar dari rumah, berusaha menjaga jarak agar Dimas tidak menyadari kehadirannya. Ia mengikuti mobil itu sampai ke sebuah kafe mewah yang terlihat sepi di malam hari. Dimas turun dari mobil, mengenakan jas yang semakin mewah, dan masuk ke dalam kafe. Tanpa bisa menahan rasa ingin tahunya, Nenek Rusmi mengikuti dari kejauhan. Ketika ia berdiri di dekat jendela kafe, Nenek Rusmi bisa melihat Dimas sedang duduk bersama seorang wanita muda yang tampak elegan. Mereka tertawa bersama, berbicara, mesra, dan tampaknya tidak terlalu memperhatikan sekeliling. Nenek Rusmi merasakan hatinya pecah melihat pemandangan itu. Wanita itu tampaknya sangat akrab dengan Dimas, jauh lebih dekat daripada seorang suami kepada istrinya. Nenek Rusmi terdiam, kebingungan dan perasaan kecewa bercampur aduk. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Dimas? Dengan tangan yang gemetar, Nenek Rusmi berbalik dan berjalan menjauh dari kafe, berusaha mengendalikan emosinya yang hampir meledak. Ia kembali ke mobilnya, mencoba mengatur. Napasnya dot Nenek Rusmi tidak bisa menahan rasa penasaran dan kekecewaannya. Semalam, ia telah menyaksikan sendiri betapa akrabnya Dimas dengan wanita muda yang ia temui di kafe. Rasanya seperti dunia miliknya hancur dalam sekejap. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pernikahan mereka? Mengapa Dimas, suaminya, bisa begitu mudah mengkhianatinya? Namun, Nenek Rusmi belum bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Ia menunggu beberapa hari untuk mencari bukti lebih lanjut, berusaha mencari tahu lebih banyak tentang hubungan Dimas dengan wanita itu. Setelah beberapa waktu, ia memutuskan untuk mengunjungi kafe tempat Dimas dan wanita itu bertemu. Ia ingin berbicara dengan pelayan atau siapapun yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang pertemuan itu. Pelayan yang sedang berjaga di kafe mengenali Nenek Rusmi, dan setelah sedikit berbicara, ia mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan. Pelayan: "Oh Bu, itu wanita yang sering datang bareng suami ibu. Mereka sering duduk di pojok, seolah mereka sedang pacaran. Nggak cuman itu,
Mereka juga suka pergi ke tempat-tempat mewah bareng. Nenek Rusmi menahan amarah yang mulai membara dalam dirinya. Dengan wajah tegang, ia memutuskan untuk mengunjungi tempat lain dan mencari tahu lebih banyak. Pada malam berikutnya, Nenek Rusmi kembali mengikuti Dimas, yang tak sadar akan keberadaannya. Kali ini, ia berhasil mendekat dan mengintip percakapan mereka. Dimas dan wanita itu tengah duduk di meja yang sama, saling berbisik dan tertawa. Tetapi percakapan mereka kali ini lebih terbuka dan jelas, mengungkapkan niat Dimas yang sangat mengejutkan. Wanita, kapan dia mati, Mas? Gue udah gak sabar. Gue pengen semuanya cepat selesai biar kita bisa bebas. Dimas hanya tersenyum, seolah ia tak merasa bersalah sedikit pun. Dengan suara pelan, ia menjawab, Dimas, sabarlah, sayang. Semua sudah diatur. Gak lama lagi, semuanya akan selesai. Kita bisa hidup bahagia, bebas dari semuanya. Nenek Rusmi yang mendengar percakapan itu merasakan jantungnya terhenti sejenak. Matanya terbeliak, hatinya teriris. Apa yang baru saja ia dengar, Dimas, suaminya, ternyata sudah merencanakan sesuatu yang mengerikan. Semua ini bukan sekadar selingkuh, tetapi juga sebuah perencanaan untuk menyingkirkan dirinya. Nenek Rusmi berbalik, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia berjalan tergesa-gesa menuju mobilnya, kepala berputar, dan tubuhnya gemetar. Dalam hatinya, rasa marah dan kesedihan bercampur menjadi satu. Ia tidak bisa lagi tinggal diam. Dimas tidak hanya menyakitinya dengan selingkuh, tetapi ia juga berencana untuk membunuhnya, menghilangkan dirinya dari hidupnya demi harta yang diwariskan. Beberapa hari setelah mendengar percakapan mengerikan yang diucapkan Dimas dan wanita simpanannya, Nenek Rusmi merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Rasa pusing datang tiba-tiba, disertai dengan perasaan lemas dan mual yang tak kunjung hilang. Ia mulai merasa kesulitan untuk bangun dari tempat tidur. Tubuhnya terasa berat, dan pikirannya dipenuhi kecemasan yang semakin menekan. Suatu pagi, ketika Dimas datang ke kamar dengan membawa segelas air hangat, Nenek Rusmi terbaring lemah di ranjang Dimas. Sayang, kamu kelihatan pucat. Kamu gak bisa begini terus. Aku khawatir kalau kamu nggak jaga kesehatan. Nenek Rusmi memaksakan senyum tipis, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, meskipun tubuhnya terasa semakin lemah. Ia tidak tahu apakah rasa sakitnya disebabkan oleh kelelahan emosional, atau apakah ada sesuatu yang lebih buruk yang sedang terjadi pada tubuhnya. Tapi satu hal yang ia yakin, ada sesuatu yang tidak beres dengan pernikahannya. Nenek Rusmi, aku merasa tidak enak badan, Dimas. Sepertinya aku butuh istirahat. Dimas mendekat, duduk di sampingnya, dan dengan penuh perhatian ia menyentuh dahi Nenek Rusmi yang terasa hangat. Dimas, jangan khawatir ibu, aku akan merawatmu. Ini semua karena kamu terlalu banyak bekerja. Kamu terlalu memikirkan hal-hal yang nggak penting. Aku di sini untuk menjaga kamu. Nenek Rusmi menatap Dimas dengan pandangan yang penuh tanda tanya. Ia merasa ada yang aneh dengan sikap Dimas. Biasanya Dimas lebih santai, tapi kini ia tampak terlalu bersemangat merawatnya. Seolah ada sesuatu yang dipaksakan. Di luar, langit mendung, dan udara di dalam rumah terasa semakin pengap. Dimas terus mengurus segala hal, memberinya obat, menyiapkan makanan, dan bahkan menyuruhnya untuk tidur lebih lama. Namun, ada ketegangan yang tak bisa Nenek Rusmi ungkapkan. Setiap kali ia berusaha bertanya tentang percakapan yang ia dengar di kafe, Dimas selalu mengalihkan topik dengan cara yang halus, namun meyakinkan. Nenek Rusmi, Dimas, ada yang ingin aku bicarakan. Tentang wanita itu? Dimas memotong pembicaraan dengan cepat, seolah sudah mempersiapkan jawaban yang akan menenangkan Nenek Rusmi. Dimas, jangan khawatir soal itu, sayang. Itu cuma kesalahpahaman. Kamu perlu fokus untuk sembuh, jangan terlalu banyak mikir. Aku di sini untuk kamu. Nenek Rusmi merasa semakin curiga. Ada sesuatu yang tidak benar, tetapi rasa sakit yang ia rasakan semakin melemahkan keinginannya untuk menyelidiki lebih dalam. Ia merasa terjebak dalam sebuah kebingungan antara rasa sakit tubuh dan rasa sakit hati yang lebih mendalam.
Nenek Rusmi tidak tahu apakah ini adalah pertanda bahwa tubuhnya sudah mulai lelah karena tekanan emosional yang terus-menerus, atau apakah Dimas memang berusaha mempercepat sesuatu. Entah bagaimana, ia merasakan ketegangan yang semakin kuat dalam dirinya. Dimas seperti ingin sesuatu terjadi lebih cepat dari yang ia harapkan. Dimas, tidurlah ibu, jangan pikirkan apapun. Aku di sini, menemanimu. Nenek Rusmi menutup matanya, berusaha tidur meskipun perasaan was-was terus menghantuinya. Ia tahu bahwa jika ia terlalu lama tertidur, ia akan menjadi lebih rentan. Tapi saat ia terlelap, Dimas terus berada di dekatnya, memantau dengan penuh perhatian. Di luar, hujan mulai turun deras, menyelimuti rumah besar yang kini terasa begitu sunyi dan penuh ketegangan. Setiap tetes hujan yang jatuh seperti sebuah peringatan bahwa waktu terus berjalan dan pernikahan yang tadinya penuh harapan kini berubah menjadi ancaman yang tak terungkapkan. Seiring berjalannya waktu, rasa curiga yang terus menggelayuti hati Nenek Rusmi semakin kuat. Meskipun Dimas tampaknya semakin penuh perhatian, entah mengapa hatinya terus merasa cemas. Ia sadar bahwa suaminya tidak hanya mengincar cinta dan perhatian, tetapi juga warisan besar yang ia miliki. Nenek Rusmi mulai berpikir bahwa ia harus mengambil langkah lebih tegas, meskipun harus menghadapi kenyataan pahit. Suatu sore, ketika Dimas sedang keluar untuk urusan yang tak jelas, Nenek Rusmi memutuskan untuk mengunjungi kantor notaris yang telah lama ia percayai. Ini adalah tempat yang sama di mana suaminya tidak tahu bahwa ia menyimpan salinan surat wasiat yang asli. Nenek Rusmi berniat untuk mengubah beberapa hal dalam wasiatnya tanpa memberitahukan siapapun, terutama Dimas dan Nenek Rusmi. Dalam hati, aku tidak akan membiarkan dia merampas segalanya dari aku. Aku akan memastikan bahwa jika sesuatu terjadi padaku, tidak ada yang bisa merampas harta ini begitu saja. Begitu tiba di kantor notaris, Nenek Rusmi masuk dengan hati yang berdebar. Notaris yang sudah lama bekerja dengannya menyambut dengan senyuman. Notaris, selamat sore Bu Nenek Rusmi. Apa yang bisa saya bantu? Nenek Rusmi, saya ingin mengubah beberapa bagian dalam surat wasiat saya, Pak. Bisa dilakukan sekarang? Notaris, tentu Bu, silakan duduk. Apa yang ingin Anda ubah? Nenek Rusmi duduk, menatap surat wasiat yang lama. Ia sudah memutuskan apa yang harus dilakukan. Setelah beberapa menit berbicara dengan notaris dan mengatur perubahan yang diinginkan, surat wasiat baru akhirnya selesai. Nenek Rusmi, pastikan semuanya tertutup rapat dan tidak ada yang tahu tentang perubahan ini. Saya ingin salinan disimpan di brankas Anda dan satu salinan lagi untuk saya, seperti yang biasa kita lakukan. Notaris, baik Bu, semua akan aman. Nenek Rusmi merasa sedikit lega. Meskipun kesadaran bahwa ia hanya mempersiapkan segalanya dengan sangat hati-hati, tidak membuatnya sepenuhnya tenang. Di dalam hati, ia tahu bahwa dirinya kini sedang berjudi dengan masa depannya. Semua yang ia miliki bisa saja dirampas begitu saja, jika Dimas tahu. Sesampainya di rumah, Nenek Rusmi langsung pergi ke ruang kerjanya, membuka brankas lama yang sudah bertahun-tahun tidak ia gunakan. Ia menyimpan salinan surat wasiat itu di sana, jauh dari jangkauan Dimas. Ia merasa lebih tenang, meskipun perasaan was-was tetap menghantuinya. Saat Dimas kembali ke rumah, ia tidak menyadari apa yang baru saja dilakukan Nenek Rusmi. Seperti biasa, ia berusaha menunjukkan perhatian yang berlebihan kepada Nenek Rusmi, menawarkan untuk merawatnya lebih banyak, memastikan bahwa Nenek Rusmi tidak merasa sendirian. Dimas, sayang, kamu kelihatan lebih segar hari ini. Aku senang kalau kamu merasa lebih baik. Nenek Rusmi hanya tersenyum tipis, tidak mengatakan apapun. Ia sadar bahwa Dimas tidak tahu apa yang baru saja terjadi, dan itu membuatnya sedikit lebih aman. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa persiapan ini hanya sebagian dari apa yang harus dilakukan untuk melindungi dirinya. Nenek Rusmi, dalam hati, aku tidak akan biarkan dia menguasai segalanya. Jika ada apa-apa, setidaknya aku punya cadangan. Namun, meskipun sudah merasa sedikit lebih terlindungi, Nenek Rusmi tetap merasakan ketegangan yang tak kunjung hilang. Keberadaan Dimas yang semakin mencurigakan membuatnya terus merasa berada dalam bahaya. Ia tidak tahu seberapa lama ia bisa bertahan dengan keadaan ini.
Tetapi yang pasti, ia telah mengambil langkah yang bijak untuk melindungi dirinya. Nenek Rusmi tidak bisa lagi menahan perasaan was-was yang terus membebaninya. Setelah perubahan surat wasiat yang diam-diam ia lakukan, ia merasa ada yang kurang. Meskipun Dimas semakin memperlihatkan perhatian dan kasih sayangnya, Nenek Rusmi tidak bisa mengabaikan naluri dalam dirinya yang terus berkata bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa hari merenung, Nenek Rusmi akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Ia tidak hanya akan bergantung pada perasaan atau kecurigaannya semata. Ia ingin tahu kebenaran. Apakah Dimas benar-benar mencintainya, atau hanya mengincar warisan yang ia miliki? Nenek Rusmi menghubungi seorang detektif pribadi yang sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan manipulasi dan penipuan. Ia memilih detektif ini setelah mendapatkan referensi dari seorang teman lama yang bekerja di dunia hukum. Nenek Rusmi, Pak Arman, saya ingin Anda menyelidiki suami saya, Dimas. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi saya tidak bisa membuktikannya. Detektif Arman. Tentu, Bu Nenek Rusmi. Saya akan mulai dengan mencari tahu latar belakangnya dan memantau perilakunya. Tapi Anda harus tahu, ini bisa memakan waktu. Kami akan bekerja dengan sangat hati-hati. Nenek Rusmi merasa sedikit lega setelah percakapan itu. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban yang pasti adalah dengan melihat sisi lain dari Dimas yang selama ini ia tidak ketahui. Selama beberapa minggu, Detektif Arman mengumpulkan informasi tentang Dimas. Dia memantau aktivitasnya, berbicara dengan orang-orang yang mengenalnya, dan menggali jejak-jejak yang pernah ditinggalkan Dimas dalam kehidupan sebelumnya. Hasilnya sangat mengejutkan. Nenek Rusmi berbicara pada dirinya sendiri. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang disembunyikan Dimas. Suatu sore, Arman menghubungi Nenek Rusmi dan meminta bertemu. Ia tampak serius, dan Nenek Rusmi merasa jantungnya berdegup kencang. Nenek Rusmi, ada apa Pak Arman? Apa yang Anda temukan? Arman, Bu Nenek Rusmi, saya sudah menyelidiki Dimas. Ternyata dia memiliki rekam jejak yang sangat mencurigakan. Sebelumnya dia pernah terlibat dalam beberapa kasus manipulasi terhadap wanita tua kaya di kota lain. Dia menggunakan taktik yang sama, berpura-pura peduli, mendekati wanita-wanita yang lebih tua, dan setelah menikah, menguras harta mereka. Tidak hanya itu, ia juga memiliki catatan penipuan dan utang yang cukup besar. Nenek Rusmi terdiam. Semua yang selama ini ia rasakan, kecurigaan yang semakin menumpuk, ternyata ada benarnya. Dimas memang bukan pria yang ia kira. Selama ini, ia telah diperdaya. Arman melanjutkan, Dimas memang memiliki kemampuan untuk menarik perhatian wanita, terutama mereka yang lebih tua dan lebih kaya. Dia memanipulasi perasaan mereka, menciptakan ilusi cinta yang dalam, hanya untuk akhirnya mendapatkan warisan dan harta mereka. Saya sudah mendapatkan bukti-bukti yang cukup. Dimas memang seorang penipu berbahaya. Nenek Rusmi merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Ia tidak tahu harus merasa marah, kecewa, atau takut. Yang pasti, sekarang ia tahu siapa sebenarnya Dimas. Ia bukanlah suami yang penuh kasih sayang, tetapi seorang pria yang datang hanya untuk meraih keuntungan dari dirinya. Nenek Rusmi, terima kasih Pak Arman. Saya harus memikirkan langkah selanjutnya. Arman, saya sarankan Anda untuk berhati-hati, Bu. Dimas sudah cukup berbahaya. Jika Anda merasa tidak aman, Anda bisa mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum. Nenek Rusmi mengangguk. Ia merasa sangat terguncang, tetapi di sisi lain, ada rasa lega. Sekarang ia tahu kebenaran. Ia bisa merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk melindungi dirinya dan hartanya. Setelah pertemuan itu, Nenek Rusmi kembali ke rumah dengan pikiran yang kacau. Di luar, hujan mulai turun, seperti sebuah pertanda bahwa hidupnya yang tenang selama ini akan segera berubah. Namun, ia tahu bahwa perubahan ini adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan dirinya. Saat ia memasuki rumah, Dimas sedang duduk di ruang tamu, tersenyum manis, seolah tidak ada yang berubah.
Nenek Rusmi menatapnya, namun kini ada rasa jijik yang membuncah di dalam dirinya. Ia tahu, ini hanya masalah waktu sebelum Dimas akhirnya mengetahui bahwa permainannya sudah terbongkar. Nenek Rusmi, dalam hati, aku tidak akan biarkan dia merusak hidupku lagi. Hujan deras masih mengguyur luar rumah, tapi Nenek Rusmi sudah tidak peduli. Di dalam rumah besar itu, suasana semakin mencekam. Dimas, yang biasa duduk dengan sikap penuh perhatian dan kasih sayang, kini duduk dengan wajah datar, seolah tak ada yang berubah. Namun, di dalam hati Nenek Rusmi, segalanya sudah berubah. Nenek Rusmi memutuskan bahwa hari ini adalah hari terakhir ia akan hidup dalam kebohongan. Sudah cukup. Dengan bukti yang ada, ia tidak bisa lagi membiarkan Dimas melanjutkan permainan manipulasinya. Ia mengumpulkan keberaniannya dan mendekati Dimas yang sedang duduk di ruang tamu. Nenek Rusmi, dengan suara tegas, "Aku tahu semua, Dimas. Kamu cuma pemburu warisan." Dimas menoleh, namun ekspresinya tidak menunjukkan kekhawatiran. Malah, ia terlihat hampir tidak terkejut. Ia tersenyum tipis, seolah semua yang diungkapkan Nenek Rusmi sudah ia antisipasi sebelumnya. Dimas, dengan suara dingin, "Terserah ibu mau bilang apa. Tapi harta itu udah jadi milik suami. Itu hak saya." Nenek Rusmi bisa merasakan kemarahan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Dimas memang tidak salah lagi. Dia memang seorang penipu. Sejak pertama kali ia masuk ke dalam hidupnya, Nenek Rusmi sudah merasa ada yang aneh. Tapi sekarang, dengan bukti yang jelas di tangan, ia tahu tak ada lagi alasan untuk diam. "Nenek Rusmi, kamu pikir aku bodoh? Kamu kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakang punggungku? Bagaimana kamu bermain-main dengan perasaan wanita tua lain hanya untuk harta? Aku bukan orang bodoh, Dimas." Dimas tersenyum sinis. "Dan saya juga bukan pria bodoh, Bu. Kamu sendiri yang memberi saya kesempatan ini. Kalau kamu tidak ingin saya ambil semuanya, kenapa menikah dengan saya? Karena cinta? Hahaha, itu lucu." Nenek Rusmi menatap Dimas dengan tajam. Semua rasa sayang yang pernah ada kini hancur begitu saja. Ia merasa dibodohi, dipermainkan, dan diperlakukan seperti barang yang bisa diperebutkan. Tidak ada kata maaf, di antara mereka hanya perasaan terkhianati yang mendalam. "Nenek Rusmi, aku tidak pernah mencintaimu, Dimas. Aku menikahimu karena kesepian, karena aku ingin seseorang ada di sampingku. Tapi aku tidak pernah tahu kalau kamu akan memanfaatkanku seperti ini. Kamu tidak lebih dari pemangsa, Dimas." Dimas mulai terlihat sedikit kesal. Ia berdiri dari kursinya dan mendekatkan dirinya ke Nenek Rusmi. Namun kali ini ada ketegangan di udara. Dimas merasa tidak nyaman karena Nenek Rusmi tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. "Dimas," dengan suara yang semakin tinggi, "jangan terlalu sombong, Bu. Kamu pikir aku peduli sama perasaanmu? Aku hanya butuh warisan itu. Dan sekarang, setelah menikah, semuanya sah. Jadi, kalau kamu merasa kecewa, itu masalahmu. Harta itu tetap milik saya." Nenek Rusmi merasa hatinya semakin pedih mendengar kata-kata Dimas. Namun, di dalam dirinya ada satu tekad yang bulat. Ia tidak akan menyerah. Tidak akan ada lagi ruang untuk Dimas di hidupnya. "Nenek Rusmi, kamu salah, Dimas. Aku tidak akan pernah memberikan harta itu kepadamu. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari pernikahan ini." Dimas tertawa kecil, seolah mengejek keputusan yang baru saja diambil Nenek Rusmi. "Kamu pikir kamu bisa mencegahku? Tidak ada yang bisa kamu lakukan sekarang, Bu. Aku sudah mengikat diri padamu. Surat wasiat sudah ada di tangan. Kamu hanya bisa menonton." Nenek Rusmi menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ini baru awal dari perjuangan yang harus ia lakukan untuk menjaga apa yang menjadi miliknya. Ia tidak akan memberi Dimas apapun yang dia inginkan. Nenek Rusmi, dengan ketegasan, "Aku sudah mengubah surat wasiat, Dimas. Semuanya sudah berubah.
Dan aku tidak akan pernah memberikan apapun yang kamu inginkan. Kamu tidak akan merampas hidupku." Dimas terdiam, wajahnya berubah merah. Ia tidak menyangka bahwa Nenek Rusmi sudah mengambil langkah yang lebih jauh daripada yang ia kira. Namun, di matanya, ada kesombongan yang masih tersisa. "Dimas," dengan nada marah, "kamu pikir aku akan..." "Berhenti begitu saja? Aku akan dapatkan semuanya, Nenek Rusmi. Hati-hati saja, nanti kamu akan menyesal." Nenek Rusmi tidak takut lagi. Ia tahu bahwa ini adalah perang yang sudah dimulai, dan ia akan berjuang untuk mempertahankan apa yang benar-benar miliknya, hati dan hartanya. Nenek Rusmi, dengan dingin, "Kamu yang akan menyesal, Dimas. Aku tidak akan diam dan membiarkanmu merusak hidupku." Saat itu, Dimas mengerti bahwa pertempuran antara mereka baru saja dimulai, tidak ada jalan kembali. Dan Nenek Rusmi, meskipun tampaknya lemah, ternyata jauh lebih kuat dari yang ia kira. Setelah konfrontasi yang penuh ketegangan, Nenek Rusmi merasa bahwa tidak ada lagi tempat bagi Dimas di hidupnya. Ia sudah cukup dipermainkan, dan kini saatnya untuk mengakhiri semuanya. Tanpa ragu, ia berdiri tegak dan menunjuk pintu rumah besar yang selama ini menjadi saksi hidup mereka. Nenek Rusmi, dengan suara penuh ketegasan, "Kamu harus pergi, Dimas. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di sini. Keluar dari rumahku sekarang." Dimas terkejut, tidak menyangka Nenek Rusmi akan mengambil langkah secepat itu. Namun, ekspresi wajahnya berubah menjadi semakin dingin. Ia tidak akan pergi begitu saja, tanpa mempertahankan apa yang ia inginkan. "Dimas," dengan suara rendah dan tajam, "kamu pikir aku akan pergi begitu saja, Bu? Rumah ini juga sudah setengah milikku. Kamu tak bisa mengusirku sesuka hati. Aku akan lawan kamu di pengadilan." Nenek Rusmi merasa kesal dan marah mendengar jawaban Dimas. Namun ia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang tak akan bisa dihindari. Dimas bukanlah pria yang mudah menyerah, dan ia pasti akan menggunakan segala cara untuk menguasai harta warisan yang sudah ia incar sejak lama. "Nenek Rusmi, kamu pikir aku takut dengan ancamanmu? Kalau kamu mau, bawa saja pengacara. Aku akan berjuang untuk harta dan hidupku." Tanpa berkata lebih lanjut, Dimas segera meninggalkan ruang tamu dengan langkah cepat. Nenek Rusmi tahu bahwa ini baru permulaan dari pertempuran yang lebih besar. Tidak lama setelah kejadian itu, Dimas benar-benar membawa pengacara dan mengajukan gugatan terhadap Nenek Rusmi, memperebutkan hak atas harta warisan. "Dimas, dalam sebuah pertemuan dengan pengacara, saya sudah menikah dengan Nenek Rusmi, dan ini adalah hak saya. Surat wasiat yang lama sudah tidak berlaku. Semua yang ada di rumah itu, termasuk properti dan rekening, harus menjadi milik saya. Kita akan bawa ini ke pengadilan." Nenek Rusmi merasa dunia seolah runtuh di atasnya. Dimas telah mengajukan gugatan, hukum, dan semua yang telah ia lakukan untuk melindungi dirinya mulai terasa sia-sia. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Jika harus melalui proses hukum, ia akan melakukannya dengan segala cara. Nenek Rusmi, di kantor pengacara. "Saya akan melawan habis-habisan. Saya tidak akan membiarkan dia merampas hidup saya begitu saja." Berita tentang perseteruan antara Nenek Rusmi dan Dimas mulai tersebar ke media. Warga kompleks elit tempat Nenek Rusmi tinggal mulai membicarakan pernikahan mereka yang aneh, dan bagaimana Dimas yang tampaknya hanya seorang pemuda miskin, sekarang terlibat dalam sengketa harta dengan Nenek Rusmi yang kaya raya. Seorang jurnalis lokal yang mendengar gosip itu mulai menggali informasi lebih lanjut dan menulis artikel tentang situasi ini. Media kemudian mulai meliput perseteruan mereka, menyebut Nenek Rusmi sebagai seorang wanita yang ditipu oleh seorang pria muda yang mencari kekayaan melalui pernikahan. Jurnalis. Kisah pernikahan antara seorang wanita kaya berusia 68 tahun dan pria muda tampan berusia 27 tahun menjadi bahan perbincangan hangat. Apakah ini benar-benar kisah cinta atau hanya permainan untuk mendapatkan warisan besar? Nenek Rusmi tidak menginginkan perhatian publik. Ia hanya ingin hidupnya kembali tenang, jauh dari semua drama dan intrik yang kini mengelilinginya. Namun,
Perhatian media membuat situasi semakin sulit. Setiap kali ia keluar rumah, orang-orang menatapnya dengan tatapan penuh spekulasi. Hanya segelintir tetangga yang masih memperlakukannya dengan rasa hormat, sementara yang lainnya mulai mengejek dan membicarakannya di belakang punggung. Nenek Rusmi merasa seperti buruan, dan meskipun ia mencoba untuk tetap kuat, beban emosional ini semakin berat. Namun, di dalam hatinya ada satu keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Ia tidak akan membiarkan Dimas menang. Tidak akan ada ruang bagi pria itu untuk merusak kehidupannya lebih jauh. Nenek Rusmi berbicara pada pengacaranya, "Jangan biarkan Dimas mendapatkan apa yang ia inginkan. Saya sudah cukup dibohongi. Sekarang, saatnya membela hak saya." Pengacara, "Kami akan siap dengan bukti-bukti, Bu Nenek Rusmi. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa Anda berhak atas harta tersebut, dan kami akan pastikan Dimas tidak mendapatkan apapun." Dengan bantuan pengacara, Nenek Rusmi mulai mengumpulkan segala bukti yang dapat mendukung posisinya di pengadilan. Namun, meskipun secara hukum ia berada di pihak yang benar, Dimas tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ia mulai memanfaatkan media untuk menarik simpati publik, menggambarkan dirinya sebagai korban dari seorang wanita kaya yang menipunya. Dimas, di wawancara media, "Saya tidak ingin harta ini. Saya hanya ingin menghabiskan waktu bersama istri saya, dan tiba-tiba saya dituduh ingin merampas harta miliknya. Ini sangat tidak adil." Setiap langkah yang Dimas ambil semakin memperburuk keadaan. Publik mulai membenci pria itu, namun ia terus membela diri dengan menunjukkan sisi lembut dan penuh kasih. Namun, Nenek Rusmi tahu bahwa di balik sikap manisnya ada ambisi besar yang tersembunyi. Nenek Rusmi, dalam hati, "Ini belum selesai. Aku akan buktikan bahwa aku lebih dari sekadar wanita tua yang bisa dipermainkan." Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Pengadilan memutuskan untuk membuka surat wasiat yang baru, yang selama ini disembunyikan oleh Nenek Rusmi. Dalam ruang sidang yang penuh ketegangan, semua mata tertuju pada salinan wasiat yang akan menentukan nasib harta warisan yang menjadi sengketa antara Nenek Rusmi dan Dimas. Semua orang menunggu dengan cemas, terutama Dimas, yang tampak tidak sabar. Pengacara Nenek Rusmi mengambil salinan wasiat yang sudah disahkan dan membacakannya dengan suara lantang. Pengacara Nenek Rusmi, "Dengan ini, saya membacakan isi surat wasiat yang dibuat oleh Ibu Nenek Rusmi. Semua harta yang dimiliki oleh Ibu Nenek Rusmi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, akan disumbangkan sepenuhnya kepada Yayasan Anak Yatim Panti Kasih Abadi. Tidak ada bagian yang diberikan kepada suami atau ahli waris lainnya." Dimas terdiam sejenak. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Ia menatap pengacara Nenek Rusmi, berharap ada kesalahan dalam pembacaan tersebut, namun tidak ada yang berubah. Semua yang ada di dalam wasiat itu jelas dan tegas. "Dimas," dengan suara gemetar, "apa maksudnya ini? Harta itu milikku. Saya adalah suami sahnya." Pengacara Dimas yang duduk di sebelahnya mencoba untuk menenangkan kliennya, tetapi Dimas sudah kehilangan kontrol. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang sidang. Wajahnya dipenuhi dengan kekesalan dan kebingungan. "Dimas," berteriak, "ini tidak adil. Saya menikahi dia bukan untuk disumbangkan kepada orang lain. Semua yang saya lakukan, ini semua sia-sia." Nenek Rusmi, yang sejak tadi duduk tenang di kursinya, akhirnya berdiri dan menatap Dimas dengan tatapan tajam. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Ia merasa bahwa inilah saatnya untuk mengungkapkan semuanya kepada Dimas dan kepada semua orang yang hadir di ruang sidang. "Nenek Rusmi," dengan tegas, "kamu datang ke dalam hidupku, bukan untuk mencintaiku, Dimas. Kamu datang hanya untuk mengejar kekayaan yang kamu pikir bisa aku berikan. Namun, kamu tidak tahu satu hal. Hatiku bukan untukmu. Aku tidak akan membiarkanmu merusak hidupku dan merampas apa yang seharusnya menjadi milik orang lain." Dimas terkejut mendengar kata-kata itu. Ia mengira bahwa Nenek Rusmi akan tetap merasa kasihan padanya, tetapi ternyata semuanya berbalik. Selama ini,
Ia merasa bahwa ia bisa mengendalikan Nenek Rusmi dengan cara-cara licik, tapi kini ia tahu bahwa wanita itu jauh lebih kuat daripada yang ia duga. Nenek Rusmi, lanjut dengan suara pelan, tapi penuh makna. Kamu sudah gagal, Dimas. Tidak ada yang akan kamu dapatkan. Dan kau tidak akan pernah merasakannya. Harta yang kamu impikan itu. Dimas berdiri terpaku, tak tahu harus berkata apa. Semua rencana yang telah ia susun dengan hati-hati, kini hancur berantakan dalam sekejap. Ia tahu bahwa perjuangannya selama ini sia-sia, dan kini ia hanya memiliki satu pilihan, menerima kenyataan pahit. Pengadilan pun menetapkan bahwa harta Nenek Rusmi akan disalurkan ke yayasan yang telah disebutkan dalam wasiatnya, dan Dimas tidak berhak mendapatkan apapun. Nenek Rusmi, meskipun terluka oleh pengkhianatan Dimas, merasa lega karena akhirnya ia bisa mengambil keputusan yang benar. Setelah sidang berakhir, Nenek Rusmi keluar dari ruang pengadilan dengan kepala tegak, meskipun perasaan campur aduk masih menyelimutinya. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, tetapi setidaknya ia telah membuktikan bahwa ia tidak bisa dibohongi begitu saja. Dalam hatinya, ia merasa puas karena telah melindungi apa yang ia cintai, harga dirinya. Nenek Rusmi, dalam hati, ini adalah akhir dari permainanmu, Dimas. Aku sudah cukup. Dimas, yang tidak berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan, akhirnya meninggalkan ruang pengadilan dengan langkah gontai. Ia merasa seperti kehilangan segalanya. Namun, di dalam pikirannya yang penuh amarah, ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Meskipun kali ini ia kalah, Dimas tahu bahwa ia tidak akan berhenti sampai benar-benar mendapatkan apa yang ia anggap pantas menjadi miliknya. Dimas, yang merasa terhina dan dipermalukan setelah kekalahannya di pengadilan, semakin terjebak dalam jalan yang gelap. Kegagalannya dalam memperoleh warisan Nenek Rusmi ternyata hanya menjadi awal dari kehancurannya yang lebih besar. Ia belum menyerah, namun kenyataan mulai menjeratnya satu persatu. Setelah sidang yang memutuskan bahwa seluruh harta warisan Nenek Rusmi akan disumbangkan kepada yayasan anak yatim, pihak berwenang mulai menyelidiki lebih dalam ke dalam kehidupan Dimas, mengingat pola manipulatif yang jelas terlihat dalam tindakannya. Nenek Rusmi, meskipun sudah terlepas dari pengaruh Dimas, merasa perlu untuk memastikan bahwa pria ini tidak bisa terus merugikan orang lain, terutama kaum lansia yang rentan seperti dirinya. Nenek Rusmi menghubungi pengacaranya dan meminta mereka untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai Dimas. Dari situ, ditemukan beberapa bukti yang menguatkan dugaan bahwa Dimas telah memalsukan dokumen pernikahan mereka dan melakukan manipulasi psikologis terhadap Nenek Rusmi. Pria itu sudah merencanakan dengan hati-hati untuk mengeksploitasi kebaikan hati wanita tua itu. Pengacara Nenek Rusmi sambil menyerahkan dokumen. Bu Nenek Rusmi, kami menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Ternyata Dimas telah memalsukan dokumen pernikahan dan lebih parah lagi, ia sudah memiliki riwayat manipulasi terhadap beberapa lansia lainnya. Kami sudah mengumpulkan bukti yang cukup untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Nenek Rusmi terkejut, tetapi ia tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Ia tidak ingin Dimas terus berbuat jahat, tidak hanya padanya, tapi juga pada orang-orang lain yang mungkin lebih lemah. Dengan dukungan dari pengacara dan pihak berwenang, akhirnya Dimas dilaporkan dengan tuduhan pemalsuan dokumen pernikahan dan manipulasi psikologis terhadap lansia. Di ruang sidang, Dimas menghadapi hakim dengan wajah penuh penyesalan, tetapi dalam hatinya, ia tetap merasa bahwa ia adalah korban dari sebuah permainan yang tidak adil. Namun, bukti yang diajukan begitu kuat. Catatan tentang manipulasi yang ia lakukan terhadap Nenek Rusmi dan dokumen palsu yang telah dipalsukannya membuatnya tidak bisa mengelak lagi. Hakim, dengan suara tegas, setelah mempertimbangkan bukti yang ada, terdakwa Dimas, Anda telah terbukti melakukan pemalsuan dokumen pernikahan dan manipulasi psikologis terhadap seorang lansia. Tindakan Anda ini merugikan korban secara emosional dan finansial. Oleh karena itu, kami menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun. Dimas terpana mendengar keputusan tersebut. Hukuman penjara 4 tahun bukan hanya mengakhiri impiannya untuk mendapatkan warisan Nenek Rusmi, tetapi juga merusak hidupnya selamanya. Tidak ada lagi jalan untuk keluar.
Ia kini terperangkap dalam kesalahannya sendiri. Keinginan untuk memperoleh kekayaan dengan cara licik kini membawanya pada kehancuran yang lebih besar. Dimas, dengan suara rendah, hampir tidak terdengar. Saya tidak pernah bermaksud semuanya seperti ini. Namun, penyesalan sudah terlambat. Semua yang dilakukannya kini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Nenek Rusmi, meskipun tak lagi terlibat dalam permasalahan ini, merasa lega. Keputusan pengadilan memberikan keadilan yang ia butuhkan. Selama bertahun-tahun ia telah diselimuti oleh ketakutan dan pengkhianatan, namun kini ia merasa hidupnya bisa dimulai kembali. Nenek Rusmi, dalam hati, akhirnya keadilan datang. Mungkin aku harus belajar untuk lebih berhati-hati, tapi sekarang aku bisa merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Dengan keputusan pengadilan yang adil, Nenek Rusmi kembali ke rumahnya. Jauh dari intrik dan manipulasi yang telah merusak hidupnya, ia memutuskan untuk fokus pada sisa hidupnya yang lebih tenang dan lebih bermakna, membantu anak-anak yang membutuhkan melalui yayasan yang ia dirikan, dan menikmati waktu yang tersisa dengan kebebasan dan kedamaian. Setelah semua peristiwa penuh, ketegangan dan pengkhianatan yang menimpa hidupnya, Nenek Rusmi akhirnya menemukan ketenangan yang telah lama ia rindukan. Ia memutuskan untuk mengakhiri babak kelam dalam hidupnya dan memulai sebuah kehidupan baru yang lebih sederhana dan penuh kedamaian. Nenek Rusmi memilih untuk pindah ke sebuah panti jompo yang terletak di daerah yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kota dan jauh dari ingatan akan Dimas dan segala intriknya. Panti jompo itu tidak seperti yang biasa dibayangkan orang, penuh dengan kesepian dan keramaian. Di sini, suasana hangat dan penuh perhatian dari staf serta teman-teman sesama penghuni membuatnya merasa dihargai. Ia mulai menikmati hidupnya yang lebih santai, menjalani hari-harinya dengan kegiatan yang menyenangkan seperti berkebun, membaca buku, dan berbincang dengan teman-teman baru yang seumuran. Setiap pagi, Nenek Rusmi berjalan-jalan di taman yang luas, menikmati udara segar dan keindahan alam sekitar. Meski usianya semakin tua, ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Hanya dengan berbicara dengan orang-orang yang penuh kasih, yang tidak menginginkan apapun darinya, Nenek Rusmi merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Suatu hari, saat sedang duduk di taman sambil menikmati secangkir teh hangat, seorang teman sesama penghuni panti mendekatinya. Temannya itu, yang juga seorang wanita berusia lanjut, mulai berbicara tentang kehidupan di panti jompo dan kebahagiaan yang datang dengan kedamaian. Teman Nenek Rusmi. Nenek Rusmi, aku lihat kamu sangat bahagia sekarang. Tak seperti dulu. Apa rahasianya? Nenek Rusmi tersenyum lembut, melihat ke arah bunga-bunga yang sedang bermekaran di taman. Ia berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab. Nenek Rusmi tersenyum sambil menatap ke arah taman. Lebih baik sendiri daripada dicintai karena uang. Aku akhirnya mengerti, kebahagiaan sejati datang dari kedamaian batin. Tidak ada lagi yang harus aku buktikan atau takutkan. Ini adalah hidupku, dan aku memilih untuk menikmatinya dengan cara yang benar. Dengan kata-kata itu, Nenek Rusmi merasa seolah beban hidupnya yang selama ini terasa sangat berat, akhirnya terangkat. Ia tak lagi dikuasai oleh rasa takut atau keraguan. Dimas dan semua kebohongannya kini hanyalah kenangan yang semakin memudar. Yang tinggal adalah kehidupan yang baru. Kehidupan yang dipenuhi dengan rasa syukur, ketenangan, dan kebebasan. Nenek Rusmi terus hidup dengan cara yang sederhana, namun penuh makna. Setiap harinya dipenuhi dengan kegiatan yang membuatnya merasa dihargai, baik oleh teman-temannya maupun oleh dirinya sendiri. Ia menemukan kedamaian dalam kesendirian dan belajar untuk lebih mencintai dirinya sendiri, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Hidup Nenek Rusmi, meskipun jauh dari kemewahan yang pernah mengelilinginya, kini jauh lebih memuaskan. Ia menemukan bahwa kebahagiaan tidak datang dari kekayaan atau perhatian palsu dari orang lain, melainkan dari kedamaian dalam hati dan rasa syukur atas apa yang ada. Dengan senyuman yang tak pernah pudar, Nenek Rusmi melangkah lebih jauh dalam hidupnya, menapaki hari-hari yang sederhana, namun penuh kebahagiaan. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan cerita Nashwa,
bantu channel kami dengan menulis di komentar, serta like and share. Sampai bertemu kembali di cerita selanjutnya.